Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman ada mobil apa saja yang harganya di bawah 300 juta di Gias 2022 ini. Ada banyak, ada Toyota, ada Hyundai, ada Honda, Mitsubishi, Nissan, dan lain-lainnya. Dan juga ada mobil listrik yang harganya di bawah 300 juta yang sekali di charge itu bisa jalan sampai 300 km. Ada juga Daihatsu yang semua produknya itu harganya di bawah 300 juta. Simak videonya. Nah, di booth Hyundai, ini boothnya dia temanya sangat futuristik sekali. Lihat tuh, ada layar yang gedenya luar biasa itu. Buat nonton film apalagi enak. Nah, ini yang di booth 300 itu ada Stargazer. Untuk tipe yang di tipe kedua paling tinggi, itu yang paling tinggi di 305 juta. Yang kedua paling tinggi semua di bawah 300 juta. Mesinnya 1500 cc. Dia 4 silinder. Kita lihat depannya, ada mirip-miripnya emang dengan Staria. Lampunya ada seperti ini. Yang panjang dari ujung ke ujung, grillnya juga bagus. Ini juga lampu sudah LED. Nah, kecanggihannya dari Stargazer, dia sudah ada Blue Link. Jadi Blue Link itu sudah diterapkan beberapa merek Hyundai, seperti beberapa produk Hyundai seperti Palisade, lalu juga Stargazer, sama ada Ioniq 5 juga. Nah, Blue Link, jadi tuh kita tuh bisa menyalakan mobil dari situ. Itu bisa install dari HP ya. Menyalakan mobil dari situ, buka jendela, menyalakan pemanas pendingin kursi jika mobilnya punya. Lalu juga pada saat mobilnya dicuri atau apa, itu bisa kita track dari HP. Jadi luar biasa dan juga sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat dalamnya coba. Nah, bagian dalamnya ini dia posisi duduknya nyaman ya. Ini setir bisa diatur tilt sama teleskopik juga. Untuk kursi bisa diatur nih, maju mundurnya masih manual emang. Sama juga naik turun, recline semua bisa diatur, masih manual. Tapi ini posisi berkendara ya, dia sangat nyaman, sangat pas gitu ya. Ini sudah full digital, dia layarnya dia 8 inci, bisa dihubungin juga ke HP. Kalau bisa ada colokan USB juga di sini. AC masih manual seperti ini dia pengaturannya. Coba kita lihat row keduanya. Row keduanya, ini posisi berkendara tinggiku 179 cm. Sisa legroom dia ya lumayan. Sisa headroom dia banyak memang. Ada dua colokan USB juga. Tempat duduk dia empuk. Ya, headrest bisa diatur juga, tempat duduknya dia empuk. Ada cup holder di sini. Ada tempat penyimpanan, mungkin pada saat kita ngecas mungkin bisa kita letakkan di sini HP-nya. Mungkin tuh row kedua pengaturan AC dia masih manual. Sekarang kita lihat bagasinya coba. Pengen tahu seberapa besar ya bagasinya Stargazer. Desain bagian belakang yang menurutku keren adalah desain lampunya ini. Lampunya itu semacam membentuk H dia itu. Kalau malam tuh pasti keren banget. Bagasinya, nah bagasinya emang dia tidak begitu besar. Ini pada saat kursi tegak semua ya. Tapi pada saat kita tidurin, nah dia itu lantai rata, bisa memberi ruang yang lebih besar lagi. Memang kalau kursi tengah dilipat dia nggak lantai rata karena udah nggak nyambung lagi. Tapi ini cukup besar bagasinya. Ada colokan juga di kanan sama cuma di kanan aja. Oke, mungkin itu di Hyundai hanya ada Stargazer. Sekarang kita di booth Toyota. Sekarang di booth Toyota, mobil yang di bawah 300 juta pertama itu ada ini, Toyota Calya. Dia mesinnya 1200 cc, 4 silinder, segaris ya, DUHC dengan dual VVTi juga. Harganya dia untuk tipe manual yang paling rendah ya, itu start dari 158 juta. Untuk yang paling tinggi itu sekitar 180-an juta. Tapi lihat bentuknya, ini bentuknya dia juga keren. Ini lihat black chrome seperti ini dia. Ini kita lihat dalamnya coba. Nah, dalamnya kabinnya pun dia juga luas ini. Ini posisi berkendaranya dia enak. Pengaturan setirnya, nah pengaturan setirnya dia udah nggak bisa diatur nih ternyata. Udah fix sepertinya ini. Di pengaturannya udah fix seperti ini. Nah, fuel ekonominya dia 20 km per liter. Ini bahkan dikasih tulisan juga di sini. Tapi, nah ditulisin juga sama mereka, source-nya dari lab test balai uji. Nah, jadi dengan perbedaan tes mungkin akan mempengaruhi perbedaan hasil. Jadi kalau cara tesnya kita beda, itu akan berbeda juga hasil keiritannya. Tapi ini overall nih, dalamnya dia oke, kabinnya luas. Nih rem tangan dia seperti ini. Transmisi dia ada di sini. Di sini tempat penyimpanannya juga banyak ada di sini. Ada di tengah sini, ada dua cup holder juga. Ini ada armrest gitu buat di tengah.
Sama di sini ada kompartemen lagi. Di kanan pun ada 2 cup holder lagi. Pengaturan kursi juga pas ya ini. Cuman sayangnya emang dia tidak bisa diatur lagi untuk setirnya. Posisi setirnya dia sudah fix. Nah, kita coba lihat bagian belakangnya. Posisi duduk bagian belakangnya ini, nah posisi duduknya dia enak. Ini posisi berkendara aku tadi ya. Dia legroom. Tinggiku 179 cm. Headroomnya di sisa masih banyak. Ini legroomnya memang sisa tidak terlalu banyak. Tapi ini masih bisa maju mundur lagi. Paling mundur dia segini. Cuman kalau seperti dimundurin mentok seperti ini, kasihan yang bagian belakangnya karena dia 7-seater juga ini. Paling belakangnya tidak ada sisa lagi. Untuk reclining dia juga bisa mentoknya segini. Ini pun juga sudah ada cup holder lagi di sini. Nah, bagian belakangnya dia ini sebetulnya yang facelift ya. Jadi bagian belakang nggak begitu banyak perubahannya. Di sini diganti warna black chrome juga bagasinya. Nah, bagasinya dia roomnya memang tidak begitu besar juga. Tidak begitu besar-besar banget, cuman kursi tengahnya ini tidak bisa dilipat sepertinya. Udah, oh bisanya di sini. Nah, tapi harus diangkat, ribetnya itu. Tidak begitu banyak. Nah, sekarang kita lihat coba Toyota Avanza. Yang kedua ada Avanza. Avanza mobil sejuta umat ya. Banyak sekali yang senang sama mobil ini juga. Dia mesinnya sebetulnya ada 2 pilihan mesin. Ada yang 1300 cc, ada yang 1500 cc. Nah, 1300 cc itu mesinnya harganya start dari 233 juta. Nah, untuk yang paling tinggi yang sudah ada TSS juga itu dia harganya 299 juta. Itu mesinnya 1500 cc 4 silinder dan sudah ada TSS. Ini yang 1500 cc dan sudah ada TSS juga. Kita lihat keseluruhan bentuknya. Dia memang dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang itu dia jauh banget perbedaannya sangat drastis. Kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini juga beda ya. Hasil uji coba mereka untuk keiritannya dia juga 18,5 km per liter. Nah, untuk posisi duduk ya, dia nyaman ya. Ini posisi setirnya bisa diatur juga, tilt sama teleskopik. Teleskopiknya dia juga lumayan. Ini posisi duduknya enak, interiornya dia juga oke. Dia nyaman, dan itu untuk TSS dan sebagainya itu bisa diatur dari sini juga atau dari bagian setir ini, tapi dia kosong ya di sini ya, tidak ada tombol-tombol sama sekali. Tapi keseluruhan dalamnya dia oke, kursi dia juga nyaman, posisinya juga dia oke. Kita coba lihat kursi bagian row 2-nya. Row keduanya ini dia posisi berkendaraku ya ini. Ini luas kabinnya dia. Tinggiku 179 cm, sisa headroomnya dia banyak, sisa legroomnya dia pun juga banyak sekali ini. Karena ini lihat nih, dibuat agak melengkung ke dalam seperti ini supaya bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Tapi tempat duduknya dia nyaman nih. Ada cup holder, ada 2 colokan USB juga di situ. Sekarang kita lihat coba bagasinya. Nah, belakangnya dia beda juga. Kalau di Veloz dia ada light bar yang menyambung dari ujung ke ujung. Di sini enggak dia. Kita lihat bagasi ini ada logo 1,5 juga. Bagasinya ini ada satu yang dilipat sama satu yang enggak. Tapi kurang lebih kalau dilipat dia seperti ini. Lebarnya segini. Kalau yang sudah dilipat dia lantai rata. Jadi dia tuh bisa lebih luas lagi ruangannya. Ini oke, ini ada kompartemen juga di sini. Sekarang kita lihat coba Veloz. Nah, kalau Veloz ya sebetulnya udah nggak ada nama Avanza lagi depan, jadi sudah pure namanya Veloz. Dia untuk tipenya ada yang bawah 300 juta ada 2, tapi dua-duanya manual. Mesinnya di 1500 cc 4 silinder. Bagian depannya memang dia kelihatan lebih maco dibanding Avanza. Dia lebih sporty. Ini bisa dibilang versi sporty dari, tapi basisnya sama, bentuknya sama, dia sama, hanya mungkin aksesoris saja dia yang beda. Kita coba lihat bagian dalamnya langsung. Yang ini dia lebih mewah dan lebih sporty kalau yang Veloz ini. Lihat, ada wireless charging. Instrumen dia sudah full digital juga. AC dia digital. Ini lebih mewahnya lah, lebih versi lebih mahal dibanding Avanza. Posisi duduk dia sama. Dia nyaman juga. Cuman yang tadinya kosong tombolnya di Avanza, ini ada isinya untuk telepon dan sebagainya. Lihat, memang lebih ini, lihat soft touch di sini. Ada cup holder juga, ada tulisan Veloznya di sini.
Tempat duduk bagian belakang yang dia luas ya, ini sudah diatur-atur emang posisi, tapi sisa legroomnya dia juga nggak begitu banyak. Tapi kalau udah posisi berkendaraku, sisa legroomnya kurang lebih dia ada sisa segini lah. Dia agak banyak lah nih, segini kurang lebih. Sisa headroomnya dia pun juga banyak. Posisi duduknya dia oke nih. Kursi dia juga empuk, bisa diatur juga untuk headrestnya pas, jadi enak. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, Agya ini ada yang menggunakan trim GR dia. Agya itu harga start dari 158 juta. Yang paling tingginya itu 186 juta. Ini seperti di sebelahku. Ini yang GR. Lalu juga dia yang transmisinya Matic. Ini 186 juta. Lampu dia sudah LED. Lihat bentuknya tapi keseluruhan warna merah dia. Kelihatan sporty juga. Mesin ini dia 1200 cc nih kalau dia. Kita lihat dalamnya. Nah, kursi bagian depannya, tempat duduk bagian depan. Sayang ini setir udah fix posisinya, tidak bisa diatur lagi sama sekali. Tapi tempat duduknya ini dia oke. Cuma sayangnya pengaturannya cuma ini ya, kursinya aja bisa diatur. Kita mengandalkan kursi untuk posisi menyetir. Kalau misalnya ini kayak aku nih, kakinya terlalu dekat, setir posisi tangannya udah pas. Bila ngatur, kita ngepasin untuk kaki. Ngepasin untuk kaki dia tangannya terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa. Kurang lebih lah segini lah. Nah, ini kilitaran dia 20 km per liter. Ada setiap produknya Toyota pasti ada gininya nanti yang dipamerkan. 2 kabel transmisinya seperti ini, dia rem tangan masih manual. Pengaturan AC sama seperti di Avanza yang satu generasi sebelumnya sekarang. Mungkin itu. Sekarang kita lihat kursi row keduanya. Nah, row keduanya ini posisi berkendara aku tadi. Tempat duduknya dia oke. Tinggiku 179 cm, nih sisa legroom masih luas. Headroom pun dia ya nggak begitu banyak. Cuman enaknya yang bagian belakang ini headrestnya bisa diatur. Yang ini kan dia nyambung seperti ini, kurang enak kalau itu. Aku tadi senderan, kepalaku begini kalau misalnya senderan. Kalau ini kan enak rata gitu deh. Karena tinggi, agak terlalu tinggi aku untuk headrestnya ini. Tapi ini oke, tempat duduknya enak. Gundukannya nggak begitu tinggi juga. Jadi duduk di bagian tengah. Cuma masih bisa meletakkan kaki lah ya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, membukanya dia karena di belakang memerlukan kunci, jadi harus nggak ada kunci, jadi kita bisa buka dari sini juga. Sama persis sebelah tempatnya untuk membuka tangki bensin. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Kita lihat bagasinya. Bagasinya sendiri dia cukup besar. Untuk mobil yang ukuran segini dia besar. Ada tempat untuk meletakkan barang lagi di sini. Ini bisa dilepas juga. Tapi dia cukup besar nih, oke bagasinya. Di booth Honda yang di bawah 300 juta ada ini, Honda Brio. Ada dua, ada yang Satya sama yang RS. Yang Satya tuh di bawah 200 juta harganya. Yang RS yang paling tinggi itu 227 dan ada juga yang 238 juta. Mesinnya dia 1200 cc 4 silinder. Ini pesaing langsung dari Toyota Agya. Kita lihat bagian depannya. Dia memang yang RS memang dibuat lebih sport, jadi grill dia warna hitam juga. Ada lampu fog lamp mesin sama lampu LED juga. Nah, kita coba lihat dalamnya. Bagian dalamnya ya enaknya setir ini bisa diatur ya. Ya setirnya bisa, pengaturannya hanya tilt sayangnya. Nah, untuk pengaturannya ini tempat duduknya dia nyaman. Cukup nyaman. Kursinya bukan begitu yang empuk-empuk banget. Tapi dia nyaman. Ini tapi memang ya karena tilt ini, jadi seperti aku udah ulang-ulang terus nih, emang kalau kakinya pas tangannya terlalu dekat, terlalu jauh aku. Kalau kalau tangan kakinya pas tangannya terlalu dekat, jadi begitu. Tapi ini dalamnya dia masih analog, head unit dia nggak begitu besar, AC dia digital dia tapi ya. Ini sama ada power outlet 12 volt di situ. Row 2 ini posisi berkendara aku tadi, pintunya enteng banget. Posisi berkendara aku ini. Tinggiku 179 cm. Sisa legroomnya lumayan. Headroomnya juga tidak begitu banyak. Tapi tempat duduknya oke lah dia. Dia lebih empuk dibanding yang di depan. Gundukan juga nggak terlalu gede ini. Cuma ada kabel tersatu. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya dia juga rata seperti ini. Cuman dibanding rivalnya Agya, emang dia bisa dibuka dari sini bagasinya. Kapasitas bagasi dia besar, cuma nggak ada tempat penyimpanan lagi ya. Cuman kursi tengah pun dia juga nggak bisa dilipat sayangnya.
mungkin itu di booth Honda. Sekarang kita coba lanjut ke booth Mitsubishi, kita lihat ada apa. Nah, di booth Mitsubishi satu-satunya yang di bawah 300 juta cuma ini, expander facelift yang baru yang tipe Exit. Mesinnya di 1500 cc 4 silinder. Nah, kita lihat depan. Nah, ini yang warna hitam. Nah, jadi grillnya ini dia setara dengan warna bodinya. Jadi kayak black in black gitu mobilnya. Walaupun velgnya dia warna satin gitu. Tapi keren bagian depannya. Kita lihat bagian dalamnya langsung. Nah, bagian dalamnya ini setirnya bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Jadi tempat duduk nyetirnya itu bisa lebih enak lagi. Jadi kaki segala macam tuh bisa pas gitu. Nah, ini yang manual 5 speed dia. Yang AC juga nggak digital. Ini tipe Exit ya. Sini di kosong, tidak ada tombol sama sekali. Ada auto start stop tapi ya, enaknya itu. Itu bagian depannya, tempat duduknya enak. Sekarang kita lihat row keduanya. Oh iya, tapi ini untuk speedometernya dia masih analog ini. Kan tachometer sama speedometer. Ini pun dia juga nggak begitu besar. Kita lihat row kedua. Nah, row kedua ini tempat duduknya nyaman. Dia karpetnya pun dia juga kerasa agak tebel ini, jadi enak. Tempat duduknya empuk. Tinggiku 179 cm, udah pulang berkali-kali tahu, tapi harus nyebut di setiap mobilnya emang. Tinggi 179 cm nih, legroomnya sisa lumayan banyak nih posisi berkendara aku. Sisa headroomnya pun juga banyak, masih banyak nih. Tempat duduknya oke. Aku lupa nyampein di tempat juga, depan juga ada kompartemen lagi. Terus sama ada cup holder di bagian sini. Sama ini bisa kita buka seperti ini. Bisa kita buka, ada 2 buah cup holder. Cuma cup holder memang dia di tengah sini. Oke, sekarang kita lihat bagasi ya coba. Bagian belakangnya aku suka nih desain lampunya yang baru ini. Dia kelihatan keren. Desain lampunya keren, bagasinya kita lihat coba. Nah, kasih raba-raba dulu. Nah, ini sisa tempat bagasinya lumayan luas. Cuman nggak besar-besar banget tuh, enggak dia. Bisa kita lipat lagi lantai rata, hasilnya dia emang. Nah, jadi dia lantai rata seperti ini bisa memberi ruang yang lebih lebar lagi. Sama ada kompartemen. Wah, ini cukup banyak ini di sini tempat penyimpanannya. Nah, oke, mungkin itu di booth Mitsubishi hanya ada expander Exit yang di bawah 300 juta. Sekarang kita coba lihat mana lagi ya? Kita lihat coba ke Nissan. Nissan harusnya lawannya itu Livina, dia di bawah 300 juta juga. Kita lihat coba. Nah, di booth Nissan ada 2 sebetulnya, ada yang Livina sama ada yang Magnite. Nah, yang Livina ini mesinnya 1500 cc 4 silinder, dan harganya ada 2 yang di bawah 300 juta. Ada yang manual sama yang matic. Yang manual dia 270-an juta, yang matic itu 286 juta. Kalau pakai special color lagi nambah 1,5 juta jadi 288 juta. Nah, kita lihat bagian depannya, memang dia kerjasama dengan Mitsubishi, jadi bentuknya dia ada mirip-miripnya dengan expander. Jadi body dari samping itu dia mirip sekali dengan expander. Nah, coba kita lihat interiornya. Nah, interiornya dia memang juga ada miripnya dengan expander. Speedometernya dia mirip, layarnya jadi lebih besar ini. Pengaturan tilt teleskopiknya ini tilt dan bisa teleskopik juga. Teleskopiknya ya lumayan dia. Nah, posisi berkendara sendiri dia juga oke ya. Dia oke. Kaki kursi dia empuk, genggaman setir dia juga enak. Rem tangan dia masih manual, emang sama persis seperti expander. Pengaturan tengahnya pun dia juga sama. Cuman ada panel-panel kayu di sini. Itu mungkin bagian depannya. Kita coba lihat row keduanya. Row kedua kelihatannya luas dia. Nah, kursinya ini yang row kedua. Ini aku mundurin dulu. Nah, ini enak, tinggiku 179 cm lagi. Sisa legroomnya lumayan banyak, sisa headroomnya dia juga lumayan banyak. Cuman nggak ada armrest emang. Ini coba kita turunin. Paling armrestnya gini aja. Jadi 40-40-20 dia. Walaupun dia kegabung sama kursi yang sebelah sini.
Enak tapi. Oke, sini ada panel-panel kayu juga di pintunya. Oke, cukup membuat kesan mewah juga ya. Coba kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya ya ada miripnya lah dengan Expander ya, kurang lebih. Ya, ada sedikit mirip-mirip, cuman desain lampunya dia yang beda. Mungkin karena Expander dia sudah facelift. Bagasinya, dia tombolnya masih tombol yang manual, belum yang elektrik begitu. Bagasi oke lah, dia cukup lumayan lah dia. Mungkin saat koper-koper kecil dia muat, tapi masih bisa dilipat ini. Masih bisa dilipat lagi dan bagasi lantai rata juga. Jadi bisa membeli ruang yang lebih besar lagi. Tadi bawah ada tempat penyimpanan, sama persis seperti Expander tempat penyimpanan dan cara melipat ya. Kanan kiri pun dia juga ada tempat penyimpanan lagi. Nah, oke, coba kita lihat Magnite ini. Kelihatannya menarik juga deh. Nah, untuk Magnite dia emang desainnya keren ya. Dia bentuknya bulat begitu. Mesinnya 1000 cc, 3 silinder, turbo juga. Ini pesaing langsung dari Race betulnya. Desainnya ini grille dia keren. Logonya udah menggunakan logo Nissan yang baru, jadi warnanya semacam abu-abu seperti ini dia. Keren. Coba kita lihat interiornya. Nah, dalamnya radio nyala tadi. Dalamnya tempat duduknya dia empuk. Pengaturan setirnya hanya bisa tilt sayangnya. Ya, ini tapi udah pas tapi ya untuk posisi duduknya menurutku. Untuk setir udah pas, kaki dia juga udah pas. Dia sudah full digital di sini. Ini juga ada head unit ya, cukup besar lah dia. Sama ada tempat penyimpanan lagi di sini. Kita coba lihat row keduanya. Row keduanya, tempat duduk ini posisi berkendara aku tadi. Ya aku agak maju banget tadi sedikit ya. Seating itu 179 cm, aku ulangin lagi. Sisa legroom dia luas, sisa headroomnya pun ya oke lah, dia nggak begitu banyak. Ini memang dibuat agak melengkung ke dalam sedikit, seperti Mini Cooper ya. Mini Cooper tuh dibuat melengkung sedikit supaya bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Tengah gundukannya juga nggak, ini ya tipis dia gundukannya di sini. Oke, kita coba lihat bagasinya. Bagian belakangnya dia rata seperti ini ya, dia agak melengkung begitu. Ini mobil kalau lihat-lihat kalau lagi lapar, bentuknya karena bulat dia kayak agak donat gitu ya. Ini ada tulisan Magnite, ada tulisan Turbo CVT transmisinya dia. Bagasinya dia cukup besar dan dalam. Ya, jadi kalau misalnya mau naruh agak barang berat, mengeluarkannya itu butuh effort yang cukup ya. Sama ada separator juga. Mungkin itu di Nissan mungkin cuma hanya ada Livina sama Magnite. Kita coba lihat yang lainnya. Di booth Kia cuma ada satu yang di bawah 300 juta. Kia Sonet. Jadi ada 3 tipe sebetulnya. Ada yang Smart 280 juta, ada yang Dynamic 293 juta, sama ada yang Premier yang 318 juta. Ini baru 300 juta cuma 2 aja. Nah, ini kita lihat desainnya dia memang agak mengotak seperti ini ya. Speknya aku malah belum lihat. Speknya dia 1500 cc. Gamma 2 DOHC. Jadi kita lihat depannya aja. Ini dia sudah menggunakan logo Kia yang baru. Karena Kia ganti logo. Sebelumnya kan dia yang kecil terus ada tulisan Kia di dalamnya. Sekarang enggak, dia sudah lebih keren lagi. Kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya, wah, ini dia menarik ya. Posisi duduk. Kita coba ya. Posisi ya setir nggak bisa teleskopik. Tapi posisi duduknya pun ini sudah enak sekali nih. Ini sudah full digital, ini sudah digital. Speakernya Bose. Ini berarti tipe paling tinggi yang Premier ini berarti. Karena yang tipe kedua yang paling bawah itu nggak ada tipe speaker Bose. Kita coba lihat bagian belakangnya. Nah, row 2 ini tinggiku 179 cm, aku harus nyebut lagi. Legroom masih banyak, sisanya lumayan lah. Ini posisi berkendara pun lumayan banyak. Sisa headroom lumayan banyak juga. Tapi oke nih posisi duduknya. Nah ini ada armrest. Sayangnya cup holder di tengah ya. Kalau misalnya bisa di depan,
itu bisa lebih enak lagi karena set tangan itu bisa senderannya full, tapi ini enggaknya hanya segini aja. Oke, kita coba lihat bagasinya. Bagian belakangnya ini kita lihat lekukannya oke lah dia ya. Dia melekuk seperti ini, ada logo Kia. Bagasinya udah menggunakan tombol elektrikal seperti ini ya. Wah, bagasinya besar. Ada separator juga, bagasinya dia besar. Bisa dibuka lagi bawah untuk ban serep ya. Ini besar bagasinya, ada lampu juga. Nah di Kia cuma ada satu yang di bawah 300 juta. Di Wuling ada satu juga di bawah 300 juta dan menarik mobilnya. Kita langsung lihat aja. Di booth Wuling itu ada tiga, ada Cortez, ada Convero, sama ada REV. Ini kita lihat Cortez dulu. Mesinnya dia 1450 cc, 4 silinder segaris. Mesin yang cukup irit juga. Di bagian depannya sendiri dia menarik ya. Dia agak mirip sama Almas, cuman bentuk grillnya ini beda. Dia chrome, ujung logonya pun dia juga chrome. Kita lihat dalamnya. Bagian depannya ini tak atur dulu posisinya ini mewah, jujur aja ini dia mewah untuk interiornya. Setir bisa diatur teleskopik, nggak bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Sinyal GPS hilang. Siap. Nah, tapi ini posisi berkendaranya sangat ini nyaman, interior aja dia ini canggih loh, ini dia oke lah. Tapi dia desainnya ini instrumennya dia tachometer dan speedometer dia analog. Ini ada untuk pengaturan ke MID dan ke head unit juga. Terus ini untuk transmisinya dia mewah, ini interior dia cukup mewah. Ini aja analog jamnya dia. Oke, sekarang kita lihat row keduanya dia kursinya captain seat. Kita lihat. Wah. Ini bagian belakangnya captain seat. Untuk mobil di bawah 300 juta captain seat itu sangat luar biasa banget. Tinggiku 179 cm. Banyak sisanya juga banyak. Dan lega sekali ini. Apalagi kalau dimundurin ya. Mundurin segini. Bisa tiduran seperti ini. Ini enak sekali ini. Oke, kita langsung lihat bagasinya. Bagian belakangnya desainnya dia oke. Dia oke desainnya. Bagasinya kita lihat, wah berat pintunya. Pintu bagasinya ini lumayan. Nah ini dia untuk tempat penyimpanan bagasinya ini dia cukup besar ini. Nah, ada untuk membuka, untuk melihat ban serep. Ada gantungan juga di kanan sama di kiri, sama ada lampu yang sudah LED. Ini bisa dilipat kursinya. Ini kalau dilipat kelihatannya lantai rata dia ini kalau dilipat. Oke, mungkin itu. Sekarang kita coba lihat Convero. Nah, untuk Convero dia mesinnya harganya dia start dari 179 juta. Yang paling tinggi itu sekitar 225 juta. Mesinnya dari 1500 cc, 4 silinder DOHC. Nah, kita lihat bagian depannya sendiri ini dia oke, di bagian depannya dia keren. Ini ada hitam gini, ada chrome juga, logo ininya merah, dia merah sporty jadi. Nah, kita langsung lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini yang manual ya. Manual 5 speed ya. Posisi duduknya. Kita atur dulu setirnya coba. Ya, nggak bisa tilt, bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Tapi ini posisi duduknya pun dia oke. Untuk kaki dan setir dia sudah pas juga ini. Dia masih belum menggunakan head unit. Mungkin tipe tertinggi dia sudah menggunakan head unit pasti. Ada logo Wuling di sini. Terus AC dia masih manual. Mungkin tipe paling tinggi sudah digital ini. Ini juga pasti sudah menggunakan head unit. Ini masih analog, tachometer sama speedometernya. Tapi enak nih posisi berduduknya, enak dia. Kita lihat. Ini membuka tangki bensinnya dia pencet seperti ini ya, bukan yang ditarik di bawah, tapi pencet di sini, enak itu. Kita taruh keduanya. Nah, dalamnya kursinya dia cukup enak.
Ini posisi berkendara aku ya, depan ini. Tinggi itu 179 cm. Sisa legroomnya dia masih lumayan banyak sih. Sisa headroomnya dia juga lumayan banyak. Ini dibuat agak melengkung sedikit supaya bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Tapi dia cukup enak ini. Kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya dia bentuknya keren. Convero S 1,5. Logonya warna merah ini, sporty. Merah itu racing ya kalau kata orang-orang. Bagasinya sama seperti Cortez dia. Dia cukup besar, kalau dilipat dia lantai rata ini pasti. Seperti lantai rata. Belum aku lipat juga, tapi kita coba lipat deh. Oh, nggak bisa dilipat. Tapi kurang lebih dia seperti ini. Seperti segini dia kapasitasnya. Oke, kita lihat yang lainnya lagi. Satu lagi ada ini, Wuling REV. Ini mungkin salah satu Wuling favoritku ini. Karena bentuknya dia mungil, tapi bisa jalan jauh dia. Bisa jalan tergantung tipenya ya. Ada yang standar range, ada yang long range. Yang standar range dia 200 kilo, yang long range bisa 300 kilo. Itu luar biasa banget. Desainnya mungil aku sangat suka. Ya, cara membedakan antara dua tipe itu saat bisa dari kalau yang putih itu ada garisnya dia, ada garis birunya gitu. Yang ini nggak ada dia. Sama itu ada layar. Nah, kalau misalnya yang long range layarnya dia ada dua memanjang sampai bagian tengah. Ini cuma ada satu aja. Sama ini ada ini. Chargernya dia colokannya ada di tengah situ. Kita lihat dalamnya. Nah, duduk di dalamnya, ini aku suka sekali sama dalamnya. Tempat duduknya dia walaupun setirnya udah nggak bisa diatur ini ya, nggak bisa diatur sama sekali, tapi ini sudah pas banget malah. Tempat duduknya dia enak, sebenarnya kalau ditegakin lagi. Nah, ini enak sekali nih. Rem tangan masih manual, transmisinya model knob seperti ini, jadi diputar gitu untuk RND-nya. Sama ini digital, full digital. Kalau misalnya yang long range dia masih ada sampai tengah lagi di sini dia. Oke, mungkin itu. Sekarang kita lihat bagasinya. Belakangnya ini aku juga suka, ini light bar dari ujung sampai ujung nyambung. Ada tulisan Wuling di sini, REV di bagian bawah. Nah, ya aku lupa mau buka bagasi di sini deh. Bagasinya memang dia tidak begitu besar. Mungkin hanya bisa menaruh tas kecil gitu di sini tuh bisa dia. Memang nggak begitu besar, tapi cukup lah untuk naruh tas kecil gitu. Oke, mungkin itu di booth Wuling. Sekarang kita lihat yang lain, ada mobil 300 juta, di bawah 300 juta apa lagi. Di booth Daihatsu itu semua mobilnya di bawah 300 juta, termasuk yang tipe paling tinggi pun juga di bawah 300 juta. Kita akan lihat satu-satu, mulai dari Xenia. Xenia ini ada dua tipe, ada yang 1300 cc, ada yang 1500 cc, sama-sama 4 silinder juga. Harganya tipe paling rendah mulai dari 223 juta sampai tipe paling tinggi pun itu dia harganya 281 juta. Dan tipenya keren, mobilnya keren. Kita lihat langsung aja dalamnya. Interiornya ini posisi berkendara dia juga enak ya ini ya. Kabinnya dia juga oke. Head unit dia besar, cuman ini masih analog speedometer sama tachometernya. AC tapi digital, ada tempat penyimpanan juga di sini. Udah auto start stop juga ini. Oke, kita lihat row keduanya. Nah, row keduanya ini sebetulnya mobil ada 3 row ya, ada yang sampai row ketiga. Cuman aku nggak nyobain, aku nyobain yang tengah aja. Yang tengah ini kursinya enak dia, tinggi 179 cm. Legroom masih banyak, ini dibuat agak melengkung sedikit dia ke dalam supaya bisa memberi legroom yang lebih besar. Sama sisa headroomnya pun dia juga lumayan banyak. Tapi kursi sendiri dia nyaman. Ada cup holder juga di sini. Gundukan di tengah pun juga nggak begitu besar deh. Oke, kita lihat bagasinya. Bagian belakang pun dia juga mirip sama Avanza sama atau Veloz dia. Ada lampu di sini, cuman dia nggak menyambung sampai ujung seperti Veloz. Bagasinya sendiri dia kalau dilipat dia bisa lantai rata. Ini kurang lebih kalau nggak dilipat dia segini. Kalau bisa dilipat, kalau dilipat dia bisa lebih banyak lagi tuh. Lantai rata juga. Belakangnya pun dia juga sama kayak Avanza, ada tempat penyimpanan di kiri. Sekarang kita coba lihat Daihatsu Ayla. Nah, Ayla dia untuk spek mesinnya dulu ya. Dia spek mesinnya itu sama seperti Sigra. Ada yang 1000 cc sama 1200. Yang 1000 cc dia 3 silinder, yang 1200 itu dia 4 silinder. Harganya
Yang tipe paling rendah mulai dari 111, tipe paling tinggi 169 juta. Ini mobilnya sama ya saudaranya Agya dia. Kita lihat dalamnya. Dalamnya pun dia juga sama mirip sekali dengan Toyota Agya dia. Posisi berkendara pun dia juga sama persis. Ini yang manual dia yang 5 speed. Posisi berkendara dia enak, dia masih analog semua, AC sama seperti di Xenia yang lama. Mungkin untuk kabinnya pun dia juga oke lah dia. Kita lihat row keduanya. Row keduanya pun juga sama dia. Dia oke. Tinggi 179 cm. Legroom sih saya lumayan banyak. Lumayan lah ya. Karena headroomnya dia nggak begitu banyak. Tapi dia sama seperti Agya sebetulnya udah. Gunungan di tengah pun dia juga ya lumayan lah. Lagi kursinya dia menyambung seperti ini ya. Jadi tadi aku agak senang agak begini juga sama aja. Kita lihat bagasinya. Membuka bagasinya pun sama seperti dia di bagian depan situ. Kita lihat bagasinya langsung. Bagian belakangnya pun dia juga sama persis seperti Agya, cuma beda logo sama bumper di bawah aja. Bagasinya dia juga ukurannya sama, separatornya pun dia juga sama. Ya lumayan gede lah untuk mobil ukuran begini. Dia memiliki bagasi yang cukup. Secara separatornya pun juga bisa kita lepas seperti ini, supaya dia pada saat dibuka bagasi dia nggak ikut naik. Itu bisa kita atur juga. Oke, sekarang kita lihat Daihatsu Sigra. Selanjutnya ada Sigra. Sigra mesinnya dia sama seperti Ayla. Ada yang 1000 cc sama 1200 cc. Sama-sama 1000, yang kalau 1000 cc dia 3 silinder, 1200 dia 4 silinder. Harganya mulai dari 132 juta sama 183 juta. Desain luarnya dia juga sama persis seperti Calya. Kita lihat aja langsung dalamnya. Dalamnya juga sama seperti Calya dia. Rem tangan di sini, transmisi juga di sini. Posisi berkendaranya pun dia juga sama persis. Speed instrumennya pun dia juga sama persis. Tempat penempatannya semua sama dia. Karena memang kerjasama Daihatsu sama Toyota untuk membuat kedua mobil tersebut. Kita lihat belakangnya. Kursi bagian belakangnya pun juga sama dia. Ya tinggiku 179 cm. Legroomnya sisa segini, ya lumayan. Sisa headroomnya dia juga lumayan banyak. Ini posisi berkendaraku. AC pun dia juga sama seperti di Calya. Memang banyak sekali produk-produk Daihatsu yang sama seperti di Toyota. Bukan sama sih, karena memang bekerja sama, maka produknya juga bisa sama persis. Kita lihat bagasi. Ini juga ada 3 row mobilnya. Aku cuma coba row kedua sama row pertamanya. Kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya dia pun sama sebetulnya sama Calya. Cuman bedanya kalau Calya itu dibuat lebih sporty, ini dibuat lebih elegan. Lihat nih. Kalau di Calya dia warnanya black chrome, di sini warna chrome biasa. Bagasinya dia oke. Tidak begitu besar ya. Ini kalau kursi semua tegak, kalau dilipat dia bisa memberi ruang yang lebih besar lagi. Dia cukup besar dia. Sekarang kita coba lihat Rocky. Untuk Rocky pun dia sama maksudnya seperti race. Dia ada 2 pilihan, ada yang 1000 cc sama 1200 cc. Sama-sama 3 silinder. Cuman yang pakai turbo itu hanya mesin yang 1000 cc. Yang 1200 cc dia nggak pakai turbo. Harganya itu start dari 213 juta, yang paling tinggi itu kalau nggak salah 260-an juta untuk tipe paling tinggi. Daripada kalian sama-sama tegak series, ini lebih sport, ini sporty juga. Kita lihat dalamnya. Nah, interiornya sama juga seperti race. Posisi berkendara dia oke. Oke, dia posisi berkendara, setir juga bisa diatur ya. Oke dia. Ini full digital, layarnya juga ya cukup besar lah. AC pun dia juga digital. Kita lihat row kedua. Row 2-nya Rocky. Kursinya dia nyaman kalau ini. Empuk sekali kursinya. Tingginya 179 cm. Sisa legroomnya dia lumayan dia. Nih posisi berkendaraku ya. Sisa headroomnya dia juga lumayan. Tapi oke, dia nyaman posisinya ini. Empuk kursinya. Kita lihat yang paling kita lihat bagasinya. Belakangnya sama seperti race, ada black design warna hitam di sini dari ujung ke ujung situ juga. Kita lihat bagasinya aja langsung. Bagasi dia juga sama. Ukurannya pun sama race dia. Ada tempat penyimpanan, tapi untuk ban serepnya pun dia juga yang velg kaleng. Bukan yang full size. Bagasi dia cukup besar ini. Bisa dilipat juga kursi, dan kalau dilipat dia lantai rata. Kita lanjut lihat Sirion.
Nah untuk Sirion ini dia speknya dia 1300 cc 4 silinder segaris. Harganya mulai dari 220-an juta, paling tinggi dia 238 juta karena hanya ada dua tipe aja. Tapi bentuknya dia oke nih, aku juga suka. Kita lihat dalamnya. Posisi duduknya di dalam ini juga enak, cuman nggak ada tempat untuk tangannya, sayangnya itu. Posisi duduknya dia oke. Ya oke, enak dia posisi duduknya. Sadaran aja dia agak, menurutku agak kurang ya, agak keras sedikit. Untuk kepala pun dia juga agak keras, tapi kabinnya dia oke. Kita lihat belakang. Row keduanya pun dia juga posisi berkendara aku tadi. Tinggi 179 cm. Legroom ini banyak sisanya dia, banyak. Sisa headroom ya lumayan lah, sisa headroomnya. Ada gantungan juga di sini dia. Gundukannya lumayan, guys. Satu tangan lah dia gundukannya. Oke, kita lihat bagasinya. Belakangnya desainnya dia oke juga. Kamera ada di bawah, dia di atas seperti ini. Cuman dia meletakkan untuk buka bagasi di sini. Jadi aku agak, menurutku sendiri aku agak kurang suka di sini. Harusnya antara di bawah sini apa di sini dia setidaknya. Jadi tidak mengganggu. Tapi oke lah di sini juga. Bagasi dia oke, dia cuma bukanya cukup maksudku bagasi dia ukurannya cukup besar juga, sama seperti Ayla kurang lebih. Dia ada separator juga di sini, separator tapi cuma nggak kayak Ayla dia yang bisa menaruh barang lagi di situ. Oke, sekarang kita lihat Terios. Nah untuk Terios ini kelihatannya nggak bisa dibuka karena dipajangnya seperti ini dia. Tapi aku jelasin aja untuk speknya. Dia 1500 cc 4 silinder sama seperti Rush. Harganya mulai dari 230-an juta, paling tinggi itu sekitar 296 juta, masih di bawah 300 juta untuk tipe paling tinggi pun. Tapi ini yang dipajang di sini udah pakai livery seperti ini, dia keren juga. Nah oke, sekarang kita coba lihat di Suzuki ada mobil di bawah 300 juta apa lagi. Di booth Suzuki itu ada beberapa yang di bawah 300 juta. Salah satunya ini all new R3 yang hybrid. Ini dia harga start dari 248 juta, yang paling tinggi 290 juta. Yang di sebelahku ini 292 juta yang paling tinggi. Sebelahku ini yang paling tinggi yang 292 juta. Desainnya dia keren, tapi dia hybridnya katanya bukan yang pure hybrid, katanya kurang lebih seperti mild hybrid dia itu. Kita lihat dalamnya. Nah dalamnya yang R3 hybrid, aku maju nih kursinya mundur banget. Nah posisi berkendaranya dia enak ini. Kursinya pun dia juga empuk kursinya. Nyaman ini. Wah gila, kabinnya bagus juga nih. Keren ini R3. Kita lihat row keduanya. Ini dia ada 3 row. Cuman aku kelihatannya cuman bahas yang row pertama sama row yang kedua aja. Kita lihat. Nah row keduanya. Ya row keduanya. Ini wah ini lebih empuk lagi kursinya malah. Row keduanya enak, tinggi 179 cm. Ini posisi berkendara aku. Sisa legroomnya lumayan banyak. Ini banyak sih. Sisa headroomnya dia juga wah banyak. Empuk dia, gundukannya malah cuman segini doang gundukannya. Jadi duduk di bagian tengah pun, sabuk kenapa di sini lagi? Duduk bagian tengah pun dia juga tempat kaki dia juga oke. Lalu ada ini Suzuki XL7. Dia 1500 cc 4 silinder juga. Harga start dari 251 juta sampai yang paling tinggi itu 290 juta. Oke, depannya dia keren. Kita lihat dalamnya langsung aja. Dalamnya posisi berkendaranya dia oke. Ya oke lah posisi berkendaranya. Kursinya dia tuh cukup empuk nih. Tadi R3 empuk, ini pun juga empuk dia kursinya ini. Posisi berkendaranya dia oke. Setir masih bisa diatur lagi nanti. Oke. Kabinnya juga oke. Dia ini ada semacam aksen-aksen warna hitam ini yang membuat mobil kelihatan sporty. Kita lihat row keduanya. Row keduanya pintunya besar sekali. Row ini ada 3 row sebetulnya ya. Cuman aku review row 2 sama row 1 sama row 2 aja. Tempat duduknya dia tinggi 179 cm. Sisa legroom pas berkendara, sisa legroomnya besar, lumayan dia besar. Sisa headroomnya dia juga banyak. Kursi pun dia juga bisa recliningnya lumayan, bisa selonjoran juga.
Oke, sama ada armrest di sini. Nggak ada cup holder tapi ya dia kecil tapi nggak begitu besar. Cuma bisa buat satu tangan doang mungkin. Atau nggak berebutan sama orang sebelah nanti. Oke, kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya ini adalah lampunya yang menyambung seperti ini. Yang keren juga ada kamera mundur. Kita lihat bagasinya langsung. Membukanya agak berat dia emang ya. Tapi begitu tutup dia tadi aku coba enteng. Bagasinya dia cukup besar. Bawah ada tempat penyimpanan lagi di bawah, besar juga di bawah. Kursi pun dia masih bisa dilipat lagi ya. Nah, kalau dilipat pun dia juga lantai rata. Nah, kita jadi bisa dapat space yang lebih besar lagi. Oke, kita coba lihat yang kanan lagi. Kita lihat Baleno coba. Nah, Baleno itu harganya mulai dari 264 sama 274. Iya kalau nggak salah gitu. Maksudnya 1500 cc, 4 silinder dia. Tapi bagian depannya dia oke. Kita lihat dalamnya aja langsung. Dalamnya, wah langsung. Dalamnya dia tempat duduknya nih empuk. Ini kelihatannya semua produk Suzuki dia empuk kursinya ya. Setirnya dia enak buat digenggam. Ini ada hard case warna biru tua di sini. Ini nggak ada soft touch-nya ini malah. Soft touch-nya hanya di bagian tempat sandaran tangan doang. Tapi empuk ini kursinya. Kabinnya pun dia juga oke lah. Head unitnya aja dia kecil. Tidak begitu besar head unitnya. AC dia digital. Cuman layar digitalnya dia kecil juga. Instrumen dia masih analog. Kita lihat kursi row 2-nya. Row 2-nya tinggiku 179 cm ini posisi berkendara aku tadi. Sisa legroom dia banyak, sisa headroom dia segini kurang lebih. Tapi duduk kursinya empuk dia. Untuk headrestnya dia lumayan empuk. Ini dia soft touch di sini, cuman nggak soft amat. Ini soft touch. Nah ini di sini dia soft touch juga. Yang depan tadi, dia soft touch juga di bagian yang sininya. Oke, sama ada 2 colokan di sini. 2 colokan USB. Oke, kita lihat bagasinya. Bagian belakangnya bentuk lampunya seperti ini. Oke, bentuk lampunya, bagasinya membuka ada di bagian bawah sini ya. Nah, bagasinya oke, dia besar di dalam. Cuma kalau misalnya kita meletakkan barangnya agak berat di sini, kita mau ngeluarin lagi itu perlu effort yang cukup kita. Karena nih dalamnya dia itu segini kurang lebih. Tapi oke lah. Ada separatornya juga. Oke, sekarang kita lihat Espresso. Nah, ada juga Suzuki Espresso. Ini katanya lagi viral mobilnya ya. Ini 1000 cc 3 silinder. Harga 150 juta sampai 164 juta. Ini mobil mungil bentuknya. Ini mungkin bisa jadi pesaing dari Race. Cuman Race masih lebih mahal lagi dari ini. Ini di bawah 200 juta malah mobilnya. Tapi lucu ini mobilnya. Kita lihat dalamnya. Dalamnya ya oke lah dia ya. Posisi berkendara dia cukup oke. Dia speedometernya di tengah sini digital. Bukan di sini. Jadi kayak Yaris yang dulu yang kayak bakpao itu kan dia di tengah sini speedometer. Cuman lebih besar lagi dia. Ini dia digital di sini. Tachometernya mungkin dia digital juga di sini. Ada head unit, transmisi manual juga, sama handbrake juga manual ya. Kabinnya tapi dia oke dia. Kita lihat belakang. Nah, kursi bagian belakangnya tinggiku 179 cm. Sisa legroomnya dia lumayan banyak dia. Sisa headroomnya dia nggak begitu banyak. Ya, dia masih manual seperti ini membuka jendelanya. Belum menggunakan yang power window gitu. Tapi yang depan sudah dia. Yang belakang belum, kanan sama kiri. Oke, kursi dia cukup nyaman. Ya, tapi ininya dia masih kecil seperti ini ya. Jadi kalau buat aku ya seperti ini kalau misalnya menyandarin kepala. Oke, kita lihat bagasinya. Membukanya pun dia juga sama seperti Agya. Dia harus dari dalam dulu. Ya, atau enggak menggunakan kunci, dicolok terus diputar gitu aja. Kita lihat ya. Bagasinya ini gelap. Nah, bagasi ya dia lumayan lah besar. Ada separator juga di sini. Lumayan besar. Ini harusnya dikasih lampu ini.
Kalau nggak dikasih lampu malah nggak kelihatan dalamnya ini, apalagi kalau malam-malam gelap soalnya. Oke, mungkin itu di booth Suzuki. Tapi coba kita lihat DFSK dia ada apa enggak. Di DFSK hanya ada satu ini buat 300 juta. Ini Glory 560. Ini harganya 275 juta. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder dengan turbo. Untuk depannya keren dia. Kita coba lihat dalamnya aja langsung. Dalamnya. Aduh, nah. Dalamnya ini kursi agak keras ya. Dia agak keras. Posisi berkendara tapi enak dia, cukup enak posisi berkendaranya, masih analog. Tempatnya di rentangannya dia kanan kiri nyaman juga, kabinnya dia oke juga nih. Terus belakangnya row keduanya ini kasih plastik bawahnya mungkin supaya nggak kotor karpetnya. Nah, row keduanya tempat duduknya empuk, senderannya aja dia mungkin agak keras sedikit. Di sini ada armrest juga, cup holder di tengah, tapi ya mungkin cup holder lebih enak di depan deh supaya tangan tuh bisa senderannya full dia. Kalau sini kan bisa sedikit aja. Kalau misalnya kita meletakkan minum di sini. Tinggiku 179 cm, ini posisi berkendaraku. Sisa legroomnya sedikit dia, sisa headroomnya dia ya lumayan banyak. Ini ada tempat duduk dia oke. Ada row satu lagi sebetulnya. Jadi ini mobil dia 3 row. Tapi aku nyari review yang row 1 sama row 2. Row belakang dia kelihatannya juga lega tempat duduknya. Kita lihat bagasinya langsung. Bagian belakangnya, dia ini mobil tinggi ya. Ini sebuah SUV, mobil juga tinggi, dia bumper kelihatan mobilnya kelihatan gagah juga. Kita lihat bagasinya coba. Nah, ukuran bagasinya ini kalau kursi tegak semua ya. Kursi tegak semua dia space-nya hanya segini aja. Tapi kalau kursi diturunin, nah space-nya bisa lebih besar lagi, lihat nih. Dia lantai rata juga enaknya. Cuma ada tempat penyimpanan lagi di sini, ada apar juga. Mungkin tuh di DFSK cuma ada satu aja yang di bawah 300 juta. Nah, mungkin begitu videonya ya. Jadi ada banyak sekali mobil-mobil di Gias 2022 ini yang harganya di bawah 300 juta. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman memilih mobil yang tepat untuk teman-teman juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.